pujian, berkat kemurahan-Nya. Engkau yang menghiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Tuhan. Amin, amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, rancangkan masa depanku penuh dengan kemurahan-Mu yang mengangkat kami, kemurahan-Mu yang membawa kami kepada rancangan terbaik, rancangan terindah yang boleh kami alami dalam hidup kami. Bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau menimpakan kami di rumah-Mu yang kudus ini
untuk memuliakan Tuhan, untuk menyatakan ungkapan syukur dari hati kami yang paling dalam. Bapa, Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu yang datang dengan hati yang haus dan lapar, kerinduan akan kebenaran-Mu Bapa. Biarlah Kau beracara, Roh Kudus, tidak ada yang terlewatkan. Kami boleh mengalami kuasa kebenaran-Mu yang memerdekakan. Kami boleh mengalami firman-Mu yang hidup, dan kami pulang dengan sukacita, dengan kebenaran-Mu yang memerdekakan. Tidak ada yang terlewatkan ya Tuhan. Hamba-Mu yang berkata-kata yang penuh dengan kekurangan, biarlah kuasa salib-Mu menyempurnakan Bapa, sehingga kami semua diberkati, dibangkitkan, dipulihkan, dan disembuhkan. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Puji Tuhan, senang sekali bisa kita kembali belajar bersama-sama pagi hari ini. Judul firman Tuhan adalah kemerdekaan yang sejati. Kita tahu baru-baru ini ya, Timur Tengah bergejolak lagi, yaitu Qatar diserang, lalu Qatar menyerang balik ya. Inilah keadaan dunia yang kita jalani. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, apakah di dunia ini ada kemerdekaan sejati? Kalau Israel takut mereka akan diserang, lalu menyerang duluan supaya nggak diserang, apakah itu bisa dikatakan sebagai sebuah kemerdekaan? Sebenarnya semua sistem di dunia ini ada di bawah belenggu dosa. Semua hidup dalam ketakutan. Semua hidup di dalam kuk perhambaan. Tapi berbeda dengan apa yang kita pelajari hari ini. Ya, tadi kita sudah membaca bahwa di dalam Kristus kita telah dimerdekakan. Firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat Galatia dan juga kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di ayat yang pertama ini jelas dikatakan Bapak Ibu bahwa kita telah dimerdekakan di dalam Kristus. Tidak ada kata di sana kita yang ada dalam Kristus, yang setia melayani, yang taat perintah-perintah Tuhan, dimerdekakan. Tidak ada kata-kata seperti itu. Jadi kita bisa merdeka, kemerdekaan yang sejati hanya murni di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di luar sana. Jadi Paulus mengingatkan kita, jemaat Galatia dan juga jemaat Pabaton pagi hari ini, bahwa kita yang ada dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang merdeka. Boleh colek samping kiri dan kanannya. Kita adalah orang yang merdeka ya. Amin. Puji Tuhan. Tapi masalah baru muncul ketika kaum Judaizer mengajarkan, tidak cukup Pak Guntar percaya Yesus kita diselamatkan. Bapak harus berbuat baik, taat perintah-perintah hukum Taurat, baru Bapak bisa diselamatkan. Jadi orang Judaizer memutarbalikkan kebenaran, memutarbalikkan kebenaran Injil. Kebenaran Injil berkata percaya maka kita diselamatkan, maka kita menjadi orang yang setia melakukan perintah Tuhan. Tetapi Judaizer mengajarkan kamu percaya plus taat baru kamu diselamatkan. Ini persoalan yang terus dikerjakan oleh iblis dari dulu sampai sekarang. Karena apa? Iblis gak mau kita mengetahui kebenaran. Iblis mau kita hanya menerima, hanya tahu di kepala kita, tapi kita gak ngalamin. Iblis berjuang, berusaha agar pengetahuan kita akan Injil diputarbalikkan. Karena kalau diputarbalikkan, maka kebenaran itu tidak pernah memerdekakan kita. Sebab itu dikatakan dalam Yohanes, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Iblis berusaha memutarbalikkan, iblis berusaha memalsukan kebenaran yang kita terima, sehingga kita salah mengerti dengan kebenaran yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, sehingga
Kita menjadi orang yang sulit menghidupi firman Tuhan. Tahu firman, tahu kebenaran, tapi kita sulit menghidupinya. Saya tanya Bapak Ibu, tahu nggak mengampuni itu perintah Tuhan? Tahu, siapa sih yang nggak tahu di antara kita? Tapi seberapa banyak orang Kristen nggak bisa mengampuni? Karena hanya ada di kepalanya, tidak masuk di hatinya. Karena sistem dunia ini membuat kita hidup dengan cara demikian, melupakan kebenaran Yesus anugerahkan, lalu kita berdiri di atas kebenaran kita. Iblis nggak mau kebenaran yang kita terima memerdekakan kita. Oleh sebab itu hari ini jemaat Tuhan sangat mengasihi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan mau kita tidak hanya kata firman, Tuhan tidak mau kita hanya tahu firman, tetapi Tuhan mau kita mengalami firman yang memerdekakan. Yang setuju katakan amin. Sistem dunia ini mengajarkan kita Bapak Ibu untuk melupakan kebenaran Kristus. Tahukah Bapak Ibu apa sistem kepercayaan dunia ini? Sistem kepercayaan dunia ini berkata gini, maksud, tujuan, cara dari diri kita sendiri. Semua penyembahan berhala, semua agama di dunia, semua kepercayaan di dunia mengajarkan, kalau saya begini, maka saya mendapatkan ini. Kalau saya taat, maka saya akan menerima. Kalau saya melanggar, maka saya akan dihukum. Betul? Itulah kepercayaan dunia. Dan kepercayaan dunia ini, itulah pola hidup kita di dunia. Pola manusia setelah jatuh ke dalam dosa, hidup dengan cara demikian. Ya. Akhirnya kita menjadi orang yang mengatakan kita percaya Yesus, tetapi Yesus nggak berdampak dalam hidup kita. Kita berkata Yesus itu juru selamat, Yesus itu sumber segala sesuatu, tetapi kita menjadi orang yang menaruh sumber segala sesuatu itu kepada sesuatu yang panah dari dunia ini. Kita selalu bernyanyi bahagia melayani rajaku, tetapi kita nggak pernah sukacita melayani raja. Kita berkata Injil itu kabar baik, tetapi kita nggak pernah mengalami kabar baik itu sendiri dalam hidup kita. Inilah strategi iblis untuk memanipulasi gereja Tuhan. Inilah manipulasi iblis untuk memutarbalikkan kebenaran. Akhirnya kita sudah mengaku sudah percaya Yesus, tetapi kita mengikut Yesus, melayani Yesus dengan cara-cara penyembahan berhala. Seberapa banyak orang Kristen yang mengaku Yesus itu Tuhan, tetapi menghidupi imannya dengan cara penyembahan berhala. Artinya apa? Kalau saya berdoa Tuhan harus jawab. Kalau saya melayani, saya dapat apa dari Tuhan? Kalau saya berbuat baik, Tuhan tolong dong doa saya dijawab Tuhan. Kalau saya memberi, usaha saya harus diberkati Tuhan. Artinya kita sedang menjadikan Tuhan itu menjadi alat kita untuk mendapatkan sesuatu. Dengan kata lain, kita kembali kepada sistem kepercayaan dunia. Kita memuliakan Allah yang hidup, tetapi dengan cara penyembahan berhala. Akhirnya kita akan menjadi orang yang terintimidasi. Waktu kita nggak bisa taat karena kita manusia, kalau kita jujur, kita pasti ada bolongnya. Waktu kita gagal taat, kita terintimidasi. Aduh Tuhan, aku nggak taat. Tuhan jawab nggak doa saya ya? Tuhan terima nggak ibadah saya ya? Tuhan terima nggak persembahan saya? Kita menjadi orang yang terintimidasi. Kita membuka celah buat iblis untuk mengotak-atik hidup kita. Tapi di sisi lain, kita menjadi orang yang juga meninggikan diri. Kita sombong. Kita menjadi orang yang hidup dengan cara kita sendiri. Ya, kalau kita hidup datang kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan cara kita, dengan maksud kita, kita tidak ada ubahnya dengan orang-orang yang hidup dengan kepercayaan tradisi. Kalau pindah rumah harus lihat hari baik atau hari enggak baik gitu ya. Kita lupa bahwa semua hari itu baik di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Harus lihat feng shui, harus lihat sio apa, sio mama atau sio apa nih, sio anjing, ular gitu ya. Itu harus disesuaikan. Kita nggak ada ubahnya dengan mereka gitu ya. Minta tuntunan kepada orang mati, kita nggak ada ubahnya. Orang mati ditanya-tanya, padahal kalau orang matinya ngomong itu, aku udah mati, jangan lagi ganggu aku gitu ya. Iblis berusaha menarik kita kepada sistem kepercayaan dunia.
Karena apa? Waktu kita menghidupi iman kita, meskipun kita memanggil Yesus, berkata Yesus itu Tuhan, tetapi kita hidup dengan cara, maksud, tujuan dari dunia ini, maka apa yang terjadi? Kristus tidak ada efeknya dalam hidup kita. Di ayat 4 dikatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ini yang iblis kerjakan, supaya apa yang Yesus Kristus itu lakukan di atas kayu salib, yang Yesus Kristus selesaikan di atas kayu salib, tidak berguna dalam hidup kita, yang menarik kita kepada sistem dunia, sehingga kita melupakan, tidak pernah menghidupi, tidak pernah merasakan efek dari apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Saudara tahu, yang paling menyedihkan dalam hidup kita bukan kita nggak punya uang, bukan kita nggak punya harta, bukan ketika kita dibully, direndahkan orang, bukan. Atau ketika kita sakit. Tapi yang paling menyedihkan dalam hidup kita, Kristus tidak berefek dalam hidup kita. Christ is become no effect unto you. Ketika kita hidup dalam iman kita, tetapi Yesus tidak ada efek, kita lepas dari Kristus, tidak ada pengaruh Kristus, itu yang paling menyedihkan. Karena apa yang dibuat Yesus itu sia-sia dalam hidup kita. Karena itu kata merdeka di sana Bapak Ibu berasal dari kata Yunani, yaitu eleutheria. Artinya bebas dari aturan-aturan seremonial dan tuntutan moral tradisi Yahudi. Paulus mau jemaat Galatia, mau jemaat Pabaton jangan menjadi lembu yang bodoh, yang membiarkan para pengudi budak agama, budak yang religius itu menyuruh kita memikul kuk aturan-aturan agama untuk mendorong kita melakukan sesuatu sesuai dengan harapan mereka. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita ini bukan lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita ini adalah orang yang ditebus. Kita ini adalah orang yang dikasihi Tuhan, bukan ada di bawah tuntutan. Bukan orang yang hidup karena digerakkan oleh rasa takut dan karena ingin mendapat berkat, tapi kita digerakkan oleh kasih Tuhan. Amin. Kita beribadah, kita berbuat baik, kita melayani karena kita sudah dikasihi Tuhan terlebih dahulu. Kita sudah ditebus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah. Kasih yang terbesar itu yang menyembuhkan kita dari luka-luka kita. Kasih yang terbesar itu yang memotivasi kita. Kita gak pernah bisa menampung, membendung kasih Tuhan yang kita terima. Maka kita wujudkan lewat penyembahan kita, lewat ibadah kita, dan lewat pelayanan kita. Makanya Paulus katakan, kita ini orang udah merdeka, kita itu udah ada dalam Kristus. Jangan biarkan Yesus tidak berdampak dalam hidup kita. Karena itu apa Bapak Ibu? Berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Kalau mau jujur Bapak Ibu, kita sering terpesona. Sering sekali kita terpesona dengan ajaran-ajaran yang bukan Injil. Yang bentuknya motivasi, yang bentuknya moralistik, yang bentuknya legalistik, ya. Pengajaran-pengajaran yang menggugah hati kita, pengajaran-pengajaran yang menggelitik iniquities kita, natur dosa kita, yang mempermainkan kita. Ayo Bapak Ibu memberi supaya diberkati. Itu kelihatan hebat. Kenapa? Mengandalkan perbuatan. Tapi pengajaran seperti ini hanya mengubah perilaku saja, hanya modifikasi perilaku, tidak pernah mentransformasi hidup kita. Pengajaran seperti ini membuat kita letih, membuat kita capek, tidak pernah mengubah kita dari dalam roh kita. Kehidupan pelayanan seperti ini Bapak Ibu akan membawa kita kepada pelayanan dan kehidupan yang bersifat daging. Pelayanan yang bersifat daging itulah pelayanan yang membawa kematian. 2 minggu yang lalu kita belajar dari Sarah dan Hagar, ya kan? Tuhan janji kepada Adam dan Sarah bahwa dari keturunan mereka akan lahir anak-anak Abraham.
Tapi Sarah melihat, udah 100 tahun ini, belum hamil juga, udah mati haid juga. Bram, ambillah si Hagar itu supaya dia memberikan anak kepadamu. Dia atur Abraham, dia lupa akan janji Tuhan, dia pakai caranya sendiri. Akhirnya Hagar mengandung. Apa yang terjadi waktu Hagar mengandung? Hagar merendahkan Sarah. Setelah Hagar lahir, Sarah juga lahir. Ismail mengganggu, menyakiti Ishak. Lihat Bapak Ibu, kehidupan atau pelayanan yang menggunakan cara sendiri itu sifatnya daging. Itu selalu akan mengusik hidup kita. Itu akan selalu menimbulkan masalah baru dalam hidup kita. Makanya Hagar itu digambarkan seperti apa? Gunung Sinai. Apa yang Bapak Ibu ingat dari Gunung Sinai? Ada petir yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala. Waktu hukum Taurat diberikan pada waktu ada di Gunung Sinai. Dan pada waktu hukum Taurat diberikan 3.000 orang mati. Dengan kata lain Bapak Ibu, pelayanan berdasarkan hukum Taurat, pelayanan berdasarkan daging, cara, maksud, tujuan manusia akan membawa kematian. Pelayanan yang berdasarkan hukum Taurat akan melahirkan golongan Paulus, golongan Barnabas, dan golongan Yakobus yang bertikai. Ya. Pelayanan yang berdasarkan hukum Taurat akan membawa iman kita transaksional. Kita ada di bawah tuntutan, kita nggak mampu hidup dalam tuntutan hukum Taurat, akhirnya kita menuntut orang lain. Waktu kita kelihatan berhasil melakukan hukum Taurat, kita menjadi sombong, merendahkan orang lain, menghakimi orang lain. Waktu kita nggak merasa mampu, tapi kita kepingin terlihat hebat, kita membangun kemunafikan. Hidup kita nggak pernah transparan, hidup kita penuh dengan kepalsuan. Kenapa? Hanya modifikasi perilaku. Datang sama Tuhan dengan ekspektasi pribadi. Sebenarnya Tuhan itu hanya sebagai alat. Kita hidup dalam ketakutan. Diberkati Tuhan gak ya? Dijawab Tuhan gak ya? Tuhan nanti hukum saya gak ya? Kita penuh dengan ketakutan. Kalau kehidupan iman kita didorong oleh rasa takut, sebenarnya kita masih ada di bawah perhambaan, hidup sebagai budak dosa. Nah saudara, kehidupan ini adalah pelayanan daging. Sindrom better than, saya lebih baik dari kamu, akan menguasai saudara. Mental jasa akan menguasai saudara. Kesombongan, kemunafikan akan menggerogoti hidup kita. Saya adalah orang yang hidupnya penuh dengan kepahitan. Sejak kecil itu sudah ngalamin kepahitan. Dari keluarga saya mengalami kepahitan. Dari senior-senior rohani saya mengalami kepahitan. Ketika mereka justru membuli, menjatuhkan, menertawai kegagalan saya makin terpuruk, saudara. Saya ingat waktu saya masuk sekolah teologi, saya rambutnya rontok, buang air darah. Itu karena apa Bapak Ibu? Karena saya hidup mengikut Tuhan dengan cara saya, dengan maksud saya. Sistem dunia ini akan membawa kita menjadi orang yang makin terluka, makin terpuruk. Kalau kita terluka, bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Kalau saya terluka, lagi sakit, lalu melayani orang yang saya layani juga akan sakit. Maka kita perlu sembuh, kita perlu pulih. Kita mesti beralih dari sistem kepercayaan dunia ini kepada sistem kepercayaan Injil. Hati kita perlu dikalibrasi oleh kebenaran supaya kita tidak melenceng. Lalu bagaimana kita bisa berdiri dalam Injil kasih karunia? Martin Luther berkata seperti ini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Khotbahkan Injil setiap hari dalam hidupmu, karena kita butuh mendengar Injil setiap hari. Iblis, sistem dunia ini membawa kita untuk melupakan Injil, beralih kepada usaha dan perbuatan kita. Tetapi Injil akan selalu mengingatkan kita, akan selalu mengajarkan, menyadarkan kita bahwa
usaha perbuatan Yesus Kristus sudah selesai di atas kayu salib. Dialah yang membenarkan kita, Dialah yang menguduskan kita, Dia yang melayakkan kita. Kita perlu untuk terus mengingatkan diri kita, mengkhotbahkan Injil. Waktu saudara bangun pagi-pagi hari, Tuhan, aku bersyukur, dosaku telah Engkau tanggung, Engkau telah mengangkatku jadi anak-Mu, segala berkat telah Engkau jamin di atas kayu salib. Engkau mengasihiku dengan kasih yang sempurna. Hari ini biar aku hidup melakukan kehendak-Mu. Hari ini biar aku hidup memuliakan Engkau. Seharusnya itu yang harus doa kita tiap pagi, tiap mau tidur, saudara. Waktu saudara mengalami masalah, saudara direndahkan oleh orang lain, bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku bersyukur lewat orang ini aku direndahkan, karena mengingatkan aku bahwa di dalam Engkau aku menerima harga diri yang terhebat, harga diri yang tertinggi. Waktu saudara nggak ditemenin, waktu saudara mengalami sakit, waktu saudara mengalami kesulitan hidup, khotbahkan Injil kepada diri kita. Ingatkan, sadarkan, Engkaulah penerimaanku Tuhan. Biarkan mereka nggak menerima saya, tapi lewat apa yang mereka lakukan, aku mau menyaksikan bahwa aku adalah orang yang dikasih, orang yang diterima oleh Tuhan. Saudara mungkin dibenci, didiskreditkan, saudara bisa tersenyum karena ada pribadi yang jauh lebih besar yang mengasihi kita. Amin. Amin. Khotbahkan Injil. Waktu saudara diberkati, khotbahkan Injil supaya apa? Berkat itu tidak membuat kita lupa sama Tuhan. Tuhan, aku menerima berkat, aku bersyukur, tapi Engkaulah berkat terbesar dalam hidupku. Ini hanya berkat menjadi alat aku memuliakan Engkau. Sehingga kita tidak pernah melupakan Tuhan. Berkat itu tidak pernah jadi kutuk dalam hidup kita, tetapi justru menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa berdiri teguh dalam Injil kasih karunia? Di ayat 5 dikatakan, yuk kita sama-sama baca 1, 2, 3 ya. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Bagaimana kita bisa berdiri teguh dalam Injil kasih karunia? Oleh Roh karena iman. Roh yang ada pada kita selalu akan mengingatkan kita akan perbuatan Yesus. Roh yang ada pada kita akan selalu menyadarkan kita akan pengorbanannya, akan kasihnya yang begitu besar. Paulus menjelaskan bahwa di dalam Kristus kita ini sudah disunat, saudara. Memang Judaizer itu mengajarkan sunat, tapi mereka lupa bahwa Yesus Kristus sudah disunat untuk kita. Ya. Paulus menjelaskan bahwa di dalam Kristus kita telah disunat dengan sunat yang dilakukan tanpa tangan manusia. Dalam pembuangan tubuh daging oleh Yesus Kristus. Ya. Judaizer menekankan harus sunat, buang daging. Tapi mereka lupa bahwa di dalam Yesus kita, kehidupan daging kita telah disunat. Jadi sunat yang dimaksud oleh Judaizer itu berbeda dengan sunat yang dimaksudkan oleh Paulus. Sunat yang dimaksudkan oleh Paulus itu adalah hati. Kita tidak lagi punya kekuatan untuk hidup dengan cara, maksud, tujuan kita. Kita tidak lagi punya kekuatan hidup seperti Hagar, seperti Sarah yang mencari caranya untuk menggenapi maksud Tuhan. Beberapa minggu lalu saya ingatkan, kita nggak bisa melayani Tuhan dengan cara kita. Saya nggak bisa menyenangkan Ibu Deborah dengan cara saya. Saya suka sambal. Kalau saya sodorin cecelin sambal sama dia, sariawan. Tiap hari nanti dia sariawan, ngeluh sariawan gitu, ngomong aja susah. Nggak bisa. Melayani Tuhan itu harus dengan cara Tuhan. Mengerjakan pekerjaan Tuhan di gereja ini bukan dengan cara saya, bukan dengan cara kita, kebiasaan kita, bukan, tapi cara Tuhan. Apa yang Alkitab katakan tentang gereja, itu yang kita ikuti, bukan tradisi. Cara kita mengembangkan keluarga kita juga seperti itu. Bukan warisan nenek moyang, tetapi apa yang Alkitab katakan. Bagaimana suami, bagaimana istri, bagaimana anak yang Alkitab katakan. Itu yang menjadi pondasi kita. Caranya bukan cara kita, caranya Tuhan. Seringkali kita berpikir cara saya baik kok Pak, iya baik. Tapi baik belum tentu benar.
Cara-cara kita itu justru kadang-kadang sering sekali dipakai iblis menjerumuskan kita. Lalu berkata, kalau bukan karena caraku, dia nggak akan selamat dari masalahnya. Kalau bukan dengan caraku, gereja ini nggak akan maju. Itu dipakai iblis untuk membawa kita mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara, ingat, caranya dari siapa? Dari Tuhan, bukan cara kita. Kalau caranya cara kita, itulah pelayanan daging. Kelihatan baik, kelihatan hebat, kelihatan luar biasa, tapi ujung-ujungnya membawa kematian. Mental jasa, sindrom better than akan menguasai di sana. Gotok-gotokan, aku lebih hebat, aku lebih penting, aku lebih berjasa di gereja ini. Bukan Tuhan yang dimuliakan, tapi manusia yang dimuliakan. Saudara setuju gereja ini hanya untuk kemuliaan Tuhan? Amin. Boleh angkat tangannya? Amin, amin, amin. Gereja ini adalah gereja Tuhan, maka gereja ini untuk kemuliaan Tuhan. Yuk kita baca 1, 2, 3 ya. Paulus menjelaskan bahwa di dalam Kristus kamu telah disunat dengan sunat yang dilakukan dengan tangan manusia dalam pembuangan tubuh daging oleh sunat Yesus Kristus. Sunat yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu adalah sunat membuang kehidupan daging kita. Hidup dengan transformasi Injil dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan sekedar modifikasi perilaku, bukan hanya menjadi ajaran moral, tetapi kehidupan yang Yesus teladankan, yang Yesus nyatakan menjadi bagian di dalam hidup kita. Jadi kalau kita simpulkan Bapak Ibu, kemerdekaan sejati itu seperti ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kemerdekaan sejati itu adalah kebebasan mengasihi Allah yang benar tanpa rasa takut kehilangan keselamatan. Kaum Judaizer mengajarkan bahwa keselamatan kita itu bergantung kepada ketaatan kita. Sistem kepercayaan agama di dunia ini membawa kita kepada iman yang transaksional. Maka kita akan digerakkan oleh apa? Reward dan punishment. Artinya yang menggerakkan kita adalah takut gak diberkati, takut dihukum. Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi didasarkan oleh rasa takut, sebenarnya kita nggak pernah melakukannya untuk Tuhan. Tapi kemerdekaan sejati itu adalah kebebasan mengasihi Allah yang benar tanpa rasa takut kehilangan keselamatan. Lihat saudara, jemaat Galatia ini dulu mereka berlomba-lomba berbuat baik. Tapi ketika datang pengajaran Judaizer, pengajaran yang palsu, apa yang terjadi? Siapakah dahulu kamu berlomba-lomba dengan baik? Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Apa yang membuat kita berhenti mengikuti kebenaran Tuhan? Ketika kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan sistem kepercayaan dunia, dengan ajaran Judaizer yang memutarbalikkan kebenaran Injil, iman kita menjadi transaksional. Karena pada waktu itu kematian Kristus, salib Kristus tidak menjadi berefek dalam hidup kita. Pada saat mereka percaya, mereka begitu luar biasa berlomba dalam berbuat baik. Mereka memiliki perbuatan yang terpuji. Mereka melayani tanpa pamrih. Mereka melayani dengan tulus. Mereka melayani dengan rasa hormat hanya kepada Tuhan. Tapi ketika Judaizer masuk, mereka keluar dari kehidupan yang begitu indah. Mereka dihalau keluar dari jalan Injil. Mereka menjadi orang yang goyah, bimbang. Oleh karena itu Paulus mengingatkan kebenaran sejati bahwa kita harus percaya. Kita tidak hanya tahu, tetapi kita perlu menghidupi. Ajakan untuk jemaat Galatia untuk tidak lagi menuruti ajaran Judaizer, karena keselamatan, kebenaran tidak pernah datang dari kaum Judaizer. Tapi di ayat 8 dikatakan Bapak Ibu bahwa kaum Judaizer itu bukan Kristus. Maksud ini adalah ajaran Judaizer bukan dari Kristus. Sebab itu Rasul Paulus mengatakan jangan mau dikacaukan, tetapi tetaplah berlomba dengan motivasi yang benar. Jadi kasih karunia tidak pernah menentang dan meniadakan perbuatan baik.
tidak pernah menentang usaha menaati peraturan-peraturan, melainkan alasan kita menjadi alasan yang utama bagi orang percaya untuk melakukan perbuatan baik tanpa takut kehilangan keselamatan. Ini pernyataan Spurgeon sangat luar biasa. Jika Anda melakukan sesuatu untuk Tuhan, Anda pikir untuk masuk surga, Anda tidak pernah melakukan suatu hal pun untuk Tuhan. Jika Anda melakukannya karena takut, Anda tidak pernah melakukannya untuk Tuhan. Inilah kehidupan agama. Melakukan sesuatu untuk masuk surga. Ingat Bapak Ibu, surga bukan tempat untuk orang yang takut masuk neraka, ya, melainkan tempat mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu karena takut masuk surga, takut masuk neraka, sebenarnya kita tidak pernah melakukannya untuk Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Karena kita tidak akan peduli apakah di surga itu ada Tuhan atau tidak. Yang penting buat kita adalah masuk surga. Dengan kata lain, Tuhan itu hanya pelengkap dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kita melakukan perbuatan baik, ketaatan, bukan didasari oleh rasa takut, bukan untuk bayar harga, tetapi menghidupi Injil, mensyukuri Injil. Kita menghidupi identitas kita. Karya salib Kristus bagi kita bukanlah DP, bukanlah down payment, tapi karya salib Kristus itu adalah keselamatan kita. Dia membayar lunas. Semua dendanya dia bayar lunas. Kalau kita melihat pengorbanan Yesus itu hanya DP, perlu tambahan yang lain dengan perbuatan kita, sebenarnya kita sedang melecehkan perbuatan Yesus. Kita sedang berkata, Tuhan Yesus, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu belum sempurna buat aku. Karena itu aku perlu taat, perlu berbuat baik supaya aku diselamatkan. Ingat saudara, bahwa harga kita telah dilunas dibayar. Ingat saudara, bahwa kita selamat bukan karena perbuatan baik kita. Jika kita berpikir keselamatan itu ada kaitannya dengan perbuatan baik kita, anugerah yang kita terima saat ini ada kaitannya dengan pengorbanan dan ketaatan kita, maka kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Kita nggak bisa berkata soli Deo gloria. Yang kita katakan apa? Soli Deo, kemuliaan Tuhan bagi Anda. Kalau saya nggak dimuliakan di pelayanan ini, saya nggak mau ikut campur. Kalau saya nggak dimuliakan kalau saya memberi, saya nggak mau memberi. Kalau saya nggak dimuliakan kalau waktu saya berdoa, saya nggak mau berdoa. Kalau saya nggak dimuliakan untuk mengampuni dia, saya nggak mau mengampuni. Selfish, imanmu palsu. Kristus tidak ada efeknya dalam hidup. Karena itu dalam 1 Korintus 15 ayat 10 Paulus berkata, kasih karunia Allah, karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus menunjukkan kepada kita, hidup dalam kasih karunia itu bukan berarti kita mengabaikan ketaatan. Hidup dalam kasih karunia itu bukan kita hidup dengan pedok, dia sudah selamatkan, ngapain melayani daripada itu. Bukan kayak gitu. Justru Paulus menunjukkan kepada kita, ketika dia mengalami kasih karunia, Paulus lebih gigih daripada orang-orang Kristen yang lain. Dia rela telanjang, dia rela tidak makan, dia rela dipukul. Kasih karunia akan membuat kita lebih bekerja keras. Kalau saudara benar-benar mengalami kasih karunia, saudara tidak perlu di warning untuk beribadah, tidak perlu ditarik-tarik untuk melayani, saudara tidak perlu diancam-ancam untuk bisa memberi. Saudara akan rindu. Tidak perlu ayo pak sekolah minggu, ayo pak ikut PK, nggak perlu saudara. Kalau saudara benar-benar mengalami kasih karunia, saudara maju meskipun orang lain nggak maju. Saudara bergerak. Karena kasih karunia lebih besar dari kelemahan kita. Kasih karunia lebih besar daripada kemalasan dan kedagingan kita. Oleh karena itu Paulus mengatakan dalam surat Korintus, kasih karunia itu membuat kita bekerja lebih keras. Ya, kita hidup dalam ucapan syukur, menghidupi identitas kita setiap hari. Ya, kita terus bergantung pada Allah, kepada anugerahnya yang menopang, menguatkan dan membuat kita. Di ayat 3 berkata, Bapak Ibu,
1, 2, 3 ya. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi kalau kita bersandar kepada hukum Taurat, berarti kita harus menaati 10 hukum Taurat. Kalau kita gagal, ya kita nggak mungkin bisa menaatinya. Kita pasti gagal. Kita pasti hidup dalam keterpurukan. Kita pasti berdarah-darah. Kita pasti terus hidup dalam kutub dosa. Nah, saudara, artinya di sini orang yang disunat berhutang kepada seluruh hukum Taurat, melakukan seluruh hukum Taurat dengan taat dan sempurna, maka ia akan diselamatkan. Pertanyaannya, siapakah pribadi yang melakukan sunat dan sanggup tunduk melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Dialah Yesus Tuhan kita. Ya. Sunat yang dilakukan oleh Yesus Kristus menunjukkan kesediaannya untuk memenuhi semua tuntutan hukum Taurat dan perintah Allah dengan sempurna, supaya kita yang ada dalam Kristus tidak berhutang lagi dari tuntutan hukum Taurat, tetapi mengalami kasih karunia Kristus yang membebaskan. Sunat yang dilakukan oleh Yesus menunjukkan kesediaannya untuk menanggung segala dosa manusia, supaya melalui sunat kita manusia berdosa dapat menerima kasih dan pengampunan dosa dan kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Sunat yang dilakukan oleh Yesus menunjukkan kesediaannya sebagai Allah sejati yang rela menjadi manusia sejati, supaya kita yang ada dalam Kristus tidak merasa sendiri ketika menghadapi penderitaan, karena Dia yang pernah menjadi manusia sejati, dan saat ini Roh Kudus telah tinggal dalam kita untuk menopang dan memampukan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Mari kita biarkan Roh Kudus hari ini berbicara kepada kita. Mari kita buka hati kita lebar-lebar. Mari kita merespon dengan baik firman Tuhan hari ini. Mari kita bertobat bersama-sama. Kalau di waktu-waktu yang lalu kita punya kecenderungan melayani Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi dengan sistem kepercayaan dunia ini. Kita melayani, kita berdoa, kita memberi dengan maksud, tujuan, dan cara kita. Kita lupa akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang membenarkan kita dan mengasihi kita. Kita pikir kita diberkati karena apa yang kita lakukan, karena ketaatan kita, karena kesubuhan, karena apa yang kita lakukan. Kalau itu saudara, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau kita hidup dalam belenggu dosa, belenggu tradisi, belenggu kepercayaan sistem dunia ini, yang pasti membuat kita lupa, yang pasti membuat kita tidak merasakan efek dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saudara, pertanyaan buat kita semua, sudahkah kita menjalani kemerdekaan yang diberikan Kristus dalam hidup kita sehari-hari? Apa atau justru kita terbelenggu lewat kebaikan yang kita lakukan, lewat pelayanan yang kita lakukan? Tuhan mau engkau sembuh, Tuhan mau kita pulih, Tuhan mau kita hidup dalam kemerdekaan, supaya lewat kita orang-orang juga boleh mengalami kemerdekaan. Kalau kita nggak sembuh, kalau kita masih terikat, bagaimana mungkin kita melepaskan mereka yang terikat? Yang ada lewat kita justru membuat mereka terikat. Apakah masih ada belenggu tradisi atau belenggu agamawi atau mungkin kecanduan dosa yang mengikat kita hari ini? Mari bawa sama Tuhan, bawa sama Tuhan. Tuhan, aku bawa segala dosa yang mengikatku, segala sistem kepercayaan yang mengikatku, yang membuatku tidak menghidupi kebenaran firman. Tuhan, ini aku perlu pemulihan, aku perlu kemerdekaan, aku perlu kelepasan, supaya lewatku anakku, istriku, suamiku, orang-orang terdekatku juga boleh mengalami kelepasan, supaya mereka juga sembuh
dan diberkati Tuhan lewat hidupmu. Terima kasih Bapa. Berbicara Roh Kudus, lawat, curahkan roh kasih karunia-Mu di tempat ini Tuhan. Membuka setiap mata, mencelikan setiap telinga. Kami siap Tuhan dipulihkan, kami siap diubahkan untuk menghidupi kemerdekaan yang sejati lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Lelah dan kacaukah jiwa, semua terasa gelap gulita. Mari pandanglah wajah Yesus. Lelah dan kacaukah jiwa, semua gelap gulita. Pandanglah Juru Selamat, hidupmu kan bahagia. Pandanglah pada Yesus. Oh, pandang wajahnya mulia. Oh, isi dunia menjadi surga oleh sinar kemuliaan. Saya sebut Bapak Ibu bangkit berdiri, nyatakan dari hatimu yang paling dalam. Ku ikut jejak Tuhanku, dosa tak berubah salah. Amin, amin. Oleh Yesus sembelih. Serukan dengan iman. Oh, pandanglah pada Yesus. Biar jiwa kami memandang kepada wajah-Mu Tuhan. Amin. Oh, isi dunia menjadi surga oleh sinar kemuliaan. Ayat 3, jemaat saja nyanyikan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh, pandanglah pada Yesus. Oh, pandang wajahnya mulia. Oh, isi dunia menjadi surga oleh sinar kemuliaan. Surga. Oh, Yesus, ku pandang wajah-Mu. Amin. Amin. Yesus, harta bariku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Oh, oh, Yesus, ku pandang wajah-Mu. Amin. Yesus, harta bariku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah. Oh Yesus, ku pandang wajah. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Terima kasih. Wajah-Mu yang menyinari kami, pengorbanan-Mu yang tiada tara, kasih-Mu yang besar memulihkan kami. Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang mengambil keputusan Bapa, dipulihkan dan disembuhkan, membawa kami mengalami kemerdekaan yang sejati, dibebaskan, dilepaskan, dan dipulihkan mulai hari ini Tuhan.
kami hidup dengan kepercayaan Injil Kristus Yesus. Kami hidup karena Yesus. Kami hidup untuk Yesus. Kami hidup dengan cara Yesus. Biar Roh-Mu menuntun kami memateraikan firman-Mu Bapa. Tidak ada firman-Mu yang kembali dengan sia-sia. Semua memulihkan, menyembuhkan, membangkitkan, dan mengubah hidup kami. Dan hidup kami semakin selaras dengan hati Tuhan. Menggenapi rencana-Mu atas keluarga kami, atas gereja kami, atas hidup kami Tuhan. Dan kebenaran Injil-Mu boleh dirasakan oleh banyak orang. Dan mereka pun memuliakan Tuhan lewat hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Di bawahnya